Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Mutaudin dengan NPM B1A022006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat adat Serawai. Masyarakat adat Serawai merupakan salah satu kelompok etnis asli yang berada di Provinsi Bengkulu. Masyarakat Serawai umumnya tersebar di wilayah Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Mereka dikenal sebagai kelompok masyarakat yang masih menjaga nilai adat dan budayanya, termasuk dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial melalui jalur hukum adat. Nah, hukum adat dalam masyarakat Serawai menjadi bagian penting dari sistem sosial yang hidup berdampingan dengan hukum negara. Di dalam komunitas ini, hukum adat berperan sebagai pedoman untuk menjaga ketertiban, menyelesaikan konflik, dan memulihkan hubungan antar warga. Secara umum, hukum adat Serawai masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menyelesaikan sengketa ringan hingga sedang yang tidak sampai masuk ke ranah litigasi atau peradilan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis pelanggaran adat atau dikenal sebagai delik adat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan delik adat itu? Delik adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan, kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan di dalam masyarakat. Nah, di dalam adat Serawai ini terdapat beberapa delik adat. Salah satunya adalah dempalo tangan yang dikategorikan sebagai pelanggaran ringan. Misalnya berupa tindakan pelaku yang memukul seseorang atau mencuri dalam skala atau jumlah yang kecil. Meskipun ringan, perbuatan ini dianggap oleh masyarakat adat Serawai mengganggu ketertiban adat dan harus diselesaikan melalui mekanisme adat. Adapun sanksi yang diberikan untuk pelanggar delik dempalo tangan ini bisa berupa denda uang dan pemberian jambar nasi kuning sebagai bentuk permintaan maaf sebagai simbolik. Jenis pelanggaran lain ada yang bernama cempalo mulut, yaitu ucapan atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain atau juga mencemarkan nama baik. Dalam masyarakat adat Serawai, ucapan yang menyinggung atau menghina orang lain dianggap sebagai tindakan yang tidak beretika dan menimbulkan konflik yang lebih besar jika tidak segera diselesaikan. Oleh karena itu, pelaku cempalo mulut ini juga dikenai sanksi berupa denda uang, jambar nasi kuning, dan permintaan maaf secara adat. Kemudian juga ada yang namanya cempalo tangan, delik adat cempalo tangan. Ini berbeda dengan dempalo tangan yang ringan. Cempalo tangan ini dikategorikan sebagai pelanggaran yang berat, seperti pencurian dalam skala besar atau kekerasan yang mengakibatkan kerugian besar. Untuk pelanggaran cempalo tangan ini, sanksinya pun juga lebih besar, baik dari segi jumlah uang denda dan jumlah jambar nasi kuning, serta keharusan menyampaikan permintaan maaf secara lebih formal di hadapan masyarakat adat. Sanksi ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keharmonisan dan rasa keadilan di tengah masyarakat. Nah, penyelesaian pelanggaran-pelanggaran delik adat itu dilakukan melalui lembaga adat, di mana struktur kepemimpinan adatnya itu terdiri dari ketua adat atau penghulu, ketua-ketua adat, dan tokoh masyarakat lainnya. Nah, bagaimana sih mekanisme penyelesaiannya ketika terjadi pelanggaran adat? Pertama-tama, masyarakat akan melaporkannya kepada ketua adat. Lalu diadakan musyawarah adat yang dihadiri oleh pelaku, korban, dan saksi, dengan tetap dipimpin oleh ketua adat. Dari hasil musyawarah tersebut, lembaga adat akan menjatuhkan putusan yang disesuaikan dengan nilai keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Setelah itu, pelaku diwajibkan menjalankan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban, baik dapat secara moral dan juga secara sosial. Nah, untuk memperkuat kedudukan masyarakat adat Serawai dan hukum adat yang mereka jalankan, pemerintah Kabupaten Seluma telah menerbitkan beberapa peraturan penting. Di antaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2022 tentang prosedur dan mekanisme pengakuan serta perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Seluma. Peraturan daerah ini atau Perda ini menjadi dasar hukum bagi pengakuan formal terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. Selain itu, ada pula Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900/452 Tahun 2023 tentang pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Seluma. Panitia ini dibentuk untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap komunitas adat yang mengajukan pengakuan resmi sebagai masyarakat hukum adat.
Dan yang paling baru telah diterbitkan SK nomor 189/794 tahun 2024 tentang penetapan masyarakat hukum adat Serawai Lubuk Lagan. Keputusan ini menjadi pengakuan resmi pemerintah terhadap salah satu komunitas masyarakat adat Serawai sebagai bagian dari masyarakat hukum adat yang sah dan diakui di Indonesia. Nah, dari penjelasan ini dapat kita lihat bahwa hukum adat Serawai tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga tetap relevan dan menjaga ketertiban keadilan sosial di masyarakat. Dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui peraturan-peraturan dan pengakuan resmi, keberadaan masyarakat adat dan sistem hukumnya semakin kokoh dan dihormati. Baik, terima kasih telah menyimak dan menonton video penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua tentang keberagaman hukum adat di Indonesia, khususnya hukum adat masyarakat Serawai di Bengkulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.